Baru mandi jam 8, dia mau niat sahur. Gimana menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi? Subscribe Yekti Channel dan nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yekti Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Kali ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat berkat rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada sahabat Yekti Channel yang sudah membagikan videonya. Semoga menjadi amal ibadah ilmu bermanfaat yang mengalir sampai jannahnya. Bersama dengan Yekti Channel, belajar ilmu bermanfaat dan membagikannya menuju surga Jannatun Naim, surga Firdaus insya Allah. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Nah, kali ini kita akan membahas tentang motivasi keluarga, terutama berhubungan dengan junub dan puasa. Nah, ini bagaimana hukum puasa kesiangan dalam keadaan junub. Nah, ini ada pertanyaan ya, saya bacain ya. Ini ada pertanyaan. Misal kita kesiangan, enggak bangun sahur dan belum mandi besar. Mandi jam 8 pagi, baru niat puasa. Nah, puasanya sah nggak ya? Nah, ini. Jadi, ini orangnya kesiangan. Enggak bangun, enggak sahur. Kemudian juga enggak sholat subuh juga. Kemudian satu lagi, baru mandi jam 8. Dia mau niat sahur. Gimana menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi? Kita bahas setelah yang satu ini. Mari subscribe menuju 1 juta subscriber. Dari pertanyaan tadi, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah apakah sudah niat puasa? Kemudian sudah mandi junub kan tadi. Nah, kemudian kan Didi tidak sholat subuh ya. Apakah sudah dikodok sholat subuhnya? Nah, kemudian kita bahas dalil-dalil pada saat Rasulullah juga pernah kesiangan dan dalam keadaan junub. Setelah yang satu ini. Yang pertama adalah apakah sudah niat puasa. Nah, dalam beberapa hadis sanadnya sahih itu ada beberapa riwayat. Nah, yang kita bahas salah satunya adalah hadis riwayat Tirmizi 662. Nah, disebutkan barang siapa yang belum niat sebelum fajar pada saat bulan Ramadan dan kodok Ramadan atau nazar, maka tidak sah puasanya. Nah, nanti bisa dilihat hadisnya. Ya. Dan apabila puasa sunnah, maka boleh sah puasanya berniat di siang hari. Karena Rasulullah pernah melaksanakannya. Nah, untuk berikutnya, yang kedua, apalagi? Yang kedua, segera mandi junub. Seperti tertera di firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6, disebutkan bahwa apabila kita dalam keadaan junub, kita mandi dulu, mandi besar, jadi diusap wajahnya, kemudian tangannya sampai siku, membasuh kepalanya sampai mata kaki. Nah, seperti itu. Nah, apabila tidak ada air, maka kita bisa
bertayamum, kemudian memakai tanah, mandinya memakai tanah. Nah, itu di sini. Nah, ini saya bacakan ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka bersihkanlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih. Nah, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan kamu nikmatnya bagi kamu, supaya kamu bersyukur. Nah, ini ada di Al-Maidah ya 6, bisa dibaca suratnya ya. Nah, di sini mandi junub ini penting ya. Kemudian dalil yang di Al-Quran lagi di surat An-Nisa 143 juga disebutkan apabila dalam keadaan mabuk, kemudian keadaan junub, kemudian sudah menyentuh perempuan seperti itu diwajibkan untuk mandi, membersihkan tubuh kita. Nah, jadi Islam itu benar-benar bersih sekali ya. Bersih sekali. Jadi kita yang harus benar-benar mengikuti pedoman hidup yang ada di Al-Quran dan hadis. Kayak mandi aja kita diarahkan dari hadis dan dari Al-Quran. Ya, bisa dibaca suratnya ya untuk lebih jelasnya. Nah, kita bahas berikutnya sanad-sanad yang lain. Dalam hadis riwayat Muslim 1868 dan beberapa riwayat di situ 1860 berapa itu ada juga, tapi saya ambil salah satu ya. Nah, di sana disebutkan bahwa istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anhu di balik pintu itu mendengar seorang laki-laki minta fatwa kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya sedang ada junub, padahal waktu sholat sudah tiba. Apakah boleh saya berpuasa? Kemudian Rasulullah menjawab, saya pun pernah demikian gitu. Tapi saya tetap meneruskan berpuasa gitu. Setelah mandi ya tentunya. Nah, terus orang laki-laki tadi langsung dia bilang, kalau Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang sebelum dan sesudah gitu. Nanti. Nah, kalau saya kan, Rasulullah bersabda, saya berharap saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dan saya paling tahu bagaimana caranya bertakwa. Nah, kurang lebihnya nanti ada redaksinya ya, hadis Muslim 1868 bisa dilihat di sana, nanti disertakan juga. Nah, di sini jelas ya bahwa kalau kesiangan itu bisa tetap meneruskan puasanya. Nah, dengan syarat mandi junub dulu, kemudian sholat. Nah, kalau sudah mandi junub, sholatnya kesiangan juga kan, belum sholat itu bisa dikodok dulu juga. Rasulullah juga pernah kesiangan pada saat itu, jadi musafir juga pernah kesiangan juga. Tapi kemudian sahabat disuruh azan dan Rasulullah mengimaminya. Nah, kalau ini junub juga pernah Rasulullah kesiangan. Jadi
kita juga manusia, semuanya juga gak luput dari dosa, gak luput dari ketiduran dan lain-lain yang tidak disengaja. Allah Maha Pengampun dan Allah memberikan rukhsah, ya, kemudahan bagi kita semua. Yang jelas jangan tinggalkan puasa wajib. Kita harus mengodoknya kalau sampai batal ya puasanya. Kemudian jangan tinggalkan sholat wajib. Kalau kita kesiangan harus cepat mengkodok. Kayak tadi subuh harus mengkodok. Nah, nanti kita bahas lagi. Hadis riwayat 710. Nah, di sini juga menceritakan dari Aisyah bahwa Aisyah bercerita sesungguhnya Rasulullah juga pernah mendapati fajar kesiangan di bulan Ramadan dan dalam keadaan junub karena jima. Tapi Rasulullah kemudian mandi dan meneruskan berpuasa. Sanadnya bisa dilihat di setelah berikut ini. Jadi jelas ya, ada beberapa hadis riwayat, kemudian ada di Al-Quran bahwa harus mandi junub dulu, kemudian sholat, dan meneruskan puasa. Dalam hadis riwayat Abu Daud 372, nah Rasulullah bersabda bahwa tidak ada yang lalai itu dalam keadaan tidur. Nah, lalai itu ada jika kita dalam keadaan terjaga. Kalau kita terjaga, kemudian ingat bahwa kita lupa belum sholat, nah kita harus segera qadha sholatnya. Kita segera membayarnya sholat itu. Nah, riwayatnya ada di sebelah. Jadi jelas sekali ya. Jadi kesimpulannya bahwa kalau kita bangun kesiangan jam 8 baru mandi, itu yang pertama dilakukan kita, kalau sudah niat ya berarti kemarin udah niat, malamnya berarti sah puasanya. Kemudian mandi junub. Nah, setelah mandi junub bersih baru melaksanakan sholat fardu. Umpamanya kesiangannya subuh ya berarti mengerjakan sholat subuh dulu. Kesiangannya zuhur ya sholat ini. Jadi itu kalau sudah, kemudian ada lagi meneruskan berpuasa. Nah, ini ada beberapa dalil, ada beberapa mazhab yang dianut. Silakan mengikuti mazhabnya, tapi saya di sini hanya menyampaikan beberapa ayatnya. Lebih baik pakai yang terbaik untuk kita berhati-hati. Nah, semoga ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, silahkan dibagikan menuju jannah ke surga bagi sahabat Yakti Channel semuanya. Dan apabila yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like, dan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Kajian Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Subscribe. Mari subscribe menuju 1 juta subscriber. Kan tombol notifikasinya. Follow sosial media Yakti Channel. Jangan lupa subscribe YouTube Yakti Channel, nyalakan notifikasinya, like dan share. Follow sosial media Yakti Channel ya. Mau artikel menarik? Scan sekarang.